Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Gregorius Barbarigo, seorang uskup dan pengaku iman. Gregorius Barbarigo lahir pada tahun 1625 dari sebuah keluarga bangsawan yang banyak jasanya bagi gereja dan tanah kelahirannya di Venesia, Italia. Semasa kecilnya, keluarga Gregorius Barbarigo sempat mengungsi ke tempat lain sebelum akhirnya kembali untuk menghindari bahaya wabah pes yang berkecamuk pada waktu itu. Setelah ibunya meninggal dunia ketika Gregorius Barbarigo masih berumur 7 tahun, Gregorius tinggal bersama ayah dan saudara-saudaranya. Gregorius memulai pendidikan dasarnya tatkala berusia 18 tahun. Setelah tamat, ia melanjutkan studinya ke Jerman selama 5 tahun atas biaya pemerintah Venesia. Selama di Jerman, Gregorius bertemu dan dianggap anak asuh oleh Kardinal Fabius Sigius yang kelak dikenal sebagai Paus Alexander yang ke-7. Atas pengaruh Kardinal, Gregorius kemudian melanjutkan studi lagi hingga ditahbiskan menjadi imam pada umur 30 tahun. Sebagai imam baru, ia ditempatkan di Roma melayani sakramen-sakramen, mengajar agama untuk anak-anak, mengunjungi orang-orang sakit, serta menolong dan menghibur orang-orang yang berkesusahan. Pada tahun 1657, dalam usia 32 tahun, ia diangkat menjadi uskup di Bergamo. 7 tahun kemudian, setelah mengemban jabatan kardinal, Gregorius diangkat sebagai uskup di Padua hingga ia meninggal dunia. Karirnya sebagai uskup sungguh mengesankan, terutama usahanya membina para imam. Kata Uskup Gregorius, untuk memperoleh umat yang saleh dan dewasa imannya, perlulah pertama-tama membina imam-imam yang saleh dan suci. Maka concern saya yang utama adalah pada pendidikan di seminari-seminari sebagai taman pendidikan iman. Harapannya adalah bagaimana mencetak imam yang tangguh sebelum terjun ke umat. Meskipun teman-teman mendesaknya untuk menduduki tahta Santo Petrus, Gregorius tetap menolak menjadi paus walau sudah 2 kali diusulkan sampai ia meninggal dan diberi gelar Santo oleh Sri Paus Yohanes yang ke-23 tahun 1960. Saudara-saudari, tiap hari kita mengalami aneka peristiwa alam. Tanda-tanda alam ini mempunyai makna yang mendalam. Banyak ekspresi yang diberikan oleh manusia kala merespon berbagai macam peristiwa. Rasa takut, sedih dan cemas adalah hal yang umum sebagai gambaran betapa rapuhnya jiwa kita. Tidak ada satupun manusia memancarkan kecerahan ketika berbagai cobaan diberikan oleh alam. Mestinya, sebagai orang beriman kita cukup bijak menyikapi aneka peristiwa itu dalam kerangka karya keselamatan Allah. Melalui aneka peristiwa itu, Allah mau mengatakan sesuatu kepada kita. Allah
mempunyai rencana yang indah dalam hidup kita. Sudahkah kita mampu menyikapi tiap peristiwa dengan iman? Jawaban kita akan menunjukkan kedewasaan hidup yang sesungguhnya. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.